Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Latifatul Laili dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singa Perbangsa Karawang dengan NPM 2411631250065. Nah, posisi saya di sini, saya akan menjelaskan terkait aplikasi financial teknologi berbasis e-wallet yang bernama Dana. Nah, Dana adalah salah satu aplikasi dompet digital atau e-wallet yang cukup populer di Indonesia nih teman-teman. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menggunakan uang tunai. Nah, sejak pertama kali diluncurkan, Dana hadir dengan visi menjadi platform keuangan digital yang inklusif, praktis, dan juga aman ketika digunakan. Nah, secara garis besar, Dana berfungsi sebagai dompet digital atau e-wallet yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara elektronik, lalu menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi sehari-hari. Nah, pengguna bisa melakukan pembayaran tagihan listrik, air, pulsa, paket data, bahkan belanja online, hingga transaksi offline di merchant yang telah bekerja sama dengan Dana. Selain itu, Dana juga memungkinkan transfer saldo antar pengguna serta rekening bank dengan cepat dan mudah. Nah, dari sisi fitur utama, Dana memiliki beberapa keunggulan yang dapat membuatnya menonjol di antara aplikasi-aplikasi e-wallet lainnya. Yang pertama, seperti fitur pembayaran kris yang sudah terintegrasi secara nasional, sehingga pengguna cukup memindai kode QR di merchant untuk melakukan pembayaran instan. Kedua, adanya Dana Protection yang dimana sebuah sistem keamanan yang menjamin uang pengguna akan kembali jika terjadi transaksi yang tidak sah. Ketiga, fitur Dana Goals yang membantu pengguna untuk menyisihkan sebagian saldo untuk kebutuhan tertentu. Ya, mirip-mirip seperti tabungan digital sederhana. Nah, selain itu, Dana juga menjalin kerjasama dengan berbagai e-commerce besar yang ada di Indonesia seperti Lazada, Bukalapak, dan TikTok Shop sehingga memperluas ekosistem transaksi digitalnya. Nah, hal ini membuat pengalaman pengguna semakin seamless karena bisa langsung membayar tanpa perlu berpindah aplikasi lain. Jadi, kalau misalkan kalian buka-buka lapak Lazada atau Shopee, tinggal pencet tanpa perlu login ke Dananya nih teman-teman. Nah, dari segi keamanan, Dana menerapkan berbagai lapisan proteksi mulai dari PIN, OTP, hingga enkripsi data. Aplikasi ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia serta bekerja sama dengan berbagai penyedia jasa keuangan resmi. Hal ini memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa Dana adalah platform yang legal dan aman digunakan. Nah, jika dilihat dari sisi kemudahan penggunaan, Dana dirancang dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan intuitif, bahkan bagi pengguna baru sekalipun. Proses registrasi, top up saldo, hingga melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan mudah. Dana juga mendukung berbagai metode pengisian saldo, seperti melalui transfer bank, minimarket, dan bahkan melalui agen resmi. Namun, seperti aplikasi vintage pada umumnya, Dana juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, adanya biaya admin yang tertentu untuk transfer ke bank setelah melebihi kuota gratis bulanan. Selain itu, pengguna harus memiliki akses internet yang stabil agar transaksi berjalan dengan lancar. Nah, secara keseluruhan, Dana berhasil menjadi salah satu pionir dompet digital di Indonesia yang mendorong masyarakat menuju cashless society. Dengan fitur yang lengkap, keamanan yang kuat, serta jaringan mitra yang luas, Dana tidak hanya sekedar e-wallet, tetapi juga ekosistem keuangan digital yang mempermudah gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman di sini aku mau langsung aja review aplikasi Dananya nih, teman-teman. Sebelumnya aku bakal nge-screen record dulu HP aku biar nanti teman-teman bisa lihat gimana sih aplikasi Dana dan apa aja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Dana. Oke, langsung aja aku mulai ya, teman-teman. Jadi di sini aku buka aplikasi Dananya. Nah, di sini kita udah masuk ke beranda Dana nih. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke aplikasi Dana itu biasanya nanti ada kita harus masukin PIN-nya dulu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan HP kalian hilang atau HP kalian lagi ketinggalan di teman kalian, teman kalian tuh nggak bisa buka karena pas kita masuk ke aplikasi Dananya itu tuh kita harus masukin kode PIN terlebih dahulu. Nah, ini aku udah masukin kode PIN sebelumnya. Jadi di sini di bawah ini terdapat beranda, aktivitas, dompet, dan juga profile nih, teman-teman. Kita yang pertama cek profilnya dulu ya, teman-teman. Di sini aku udah melakukan verifikasi yang menggunakan KTP. Jadi ini aku udah bisa transfer-transfer nih, teman-teman.
Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini ada nomor telepon, ada nama saya, terus juga di sini ada saldo saya. Di sini kita bisa ngecek mutasinya loh, teman-teman. Nah, ini ada saldo saya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa ngisi saldo menggunakan transfer bank. Kita bisa ngisi dari bank manapun nih, teman-teman. Ada BRI, Cimniaga, BCA, Permata Bank, Paninbank, BNI, SMBC, Maybank, Danamon, BTN, Digibank, Mandiri, Neo, BSI, Bank Muamalat, atau bahkan bank yang nggak tercantum di sini itu bisa ditambahin di bank lainnya. Nah, dengan uang tunai itu teman-teman juga bisa isi saldo loh, teman-teman. Teman-teman punyanya cash nih, tapi teman-teman bingung gimana cara ngisi saldo dana teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan tempat-tempat terdekat seperti Dandan, Lawson, Agen Brilling, BNI Agen, Mandiri Agen, Post-in, Akses Penggadaian, dan juga Rekan Dana. Nah, teman-teman juga bisa pakai kartu debit ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya aplikasi M-Banking, itu teman-teman bisa langsung aja sambungin ke aplikasi Dana teman-teman. Jadi bisa langsung ngisi nih, teman-teman. Jadi nanti langsung ketarik nih saldo debit kalian dan dipindahin ke Dana dengan jumlah yang teman-teman sudah tentukan. Terus ini ada Dana Goals. Dana Goals ini tuh kayak tabungan gitu ya, teman-teman, kayak tabungan digital sederhana. Nah, semua impian bakal menjadi kenyataan. Tuh, di sini ada bebas biaya admin, tambah jumlah minimum, dan tarik saldo kapan aja. Ini yang mirip-mirip kayak M-Banking kalian lah, teman-teman. Terus ini ada rekening keluarga. Nah, di sini tuh bisa pakai family account juga loh, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, punya keluarga dan pengen rekeningnya tuh barengan gitu, bisa langsung aja ngegunain rekening keluarganya nih itu. Ada penjelasannya juga loh, teman-teman. Nah, mantep banget ya. Terus di sini ada Dana Plus. Dana Plus itu tuh kayak dana premiumnya, teman-teman. Nah, terus habis itu ada emas juga nih, emas, emas. Elektronik emas ya sepertinya. Sini masih loading ya, teman-teman. Nah, di sini bisa beli emas juga loh, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ke Pegadaian, nggak perlu ke toko emas, teman-teman tinggal beli elektronik emas kalian di aplikasi Dana nih, teman-teman, karena udah tersedia ya. Nah, di sini ada harga jual terbarunya juga loh, teman-teman. Terus ada grafiknya, pernah turun berapa, pernah naik berapa dalam 7 hari, 1 bulan lalu, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir loh, teman-teman. Nah, di sekarang ini itu tuh lagi ada di harga 20.000 per 0,01 gram ya, teman-teman. Wow, menarik banget nih. Sangat amat menarik ya. Lalu di sini ada history uang masuk dan juga uang keluar yang bisa teman-teman cek langsung ya. Terus di sini juga ada rekan dana yang bisa bantu mengisi saldo dana orang lain nih. Jadi kalau misalkan teman kalian butuh dana, nah bisa make fitur rekan dana ini ya, teman-teman. Terus di sini juga ada My Bills nih. Nah, di My Bills ini itu tuh aduh nggak bisa dibuka ya. Nah, biasanya itu tuh ada kayak history teman-teman ketika menggunakan dana nih, kayak beli apa aja di situ tuh ada. Terus ada isi kode promo, ada promo quest, ada check-in, di plus rewards, ada pengaturan profile. Nah, di sini tuh ada pengaturan profile. Jadi kalau misalkan nomor ponsel teman-teman udah nggak aktif dan pengen diubah nih karena dana teman-teman udah diverifikasi pakai KTP. Karena kalau misalkan KTP udah dipakai sekali, itu tuh nggak bisa dipakai lagi di aplikasi Dana di akun Dana lainnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nomor ponsel udah nggak aktif, teman-teman bisa ubah nomor ponselnya di sini. Terus juga ada fitur tipe akun, ini aku udah pakai tipe akun Dana Premium, terus juga ada username, terus ada nama asli kalian, dan bisa pakai foto profil juga loh, teman-teman. Terus di sini juga ada alamat email, terus ada akun Bifast, dan juga pembagian feed. Nah, untuk di alamat emailnya ini aku belum masukin ya, teman-teman. Jadi aku cuma masukin nama, KTP, dan juga nomor telepon. Terus di sini juga ada pengaturan keamanan. Nah, di pengaturan keamanan ini teman-teman bisa ini nih kayak HP aja gitu. Kalian bisa pakai PIN, terus pakai passkey, bisa pakai biometrik sidik jari kalian.
dan lain-lain. Terus ada perangkat terpercaya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman login di HP lain, misalkan di HP ini dan di HP ini, itu tuh bisa diatur perangkat terpercayanya ya teman-teman. Terus di sini juga ada pengaturan notifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman kan Dana ini ada banyak berbagai notifikasi, ada notifikasi voucher dan promo, notifikasi aktivitas sosial, survei ulasan, pengingat tagihan. Jadi kalau misalkan teman-teman suka risih nih sama fitur notifikasi promonya yang kayak Dana sekarang ada ini loh. Nah, itu tuh bisa langsung aja dimatikan ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini ada akun terhubung, ada verifikasi, ada smart pay, ada pusat bantuan, ada syarat ketentuan dan juga ada privacy note. Nah, di sini ada dompet, di sini ada simpan kartu bank, terus ada investasi, ada voucher dan tiket juga. Jadi di aplikasi Dana ini tuh bener-bener lengkap banget ya teman-teman. Teman-teman bisa investasi, bisa eh, bank digital juga bisa digunain di sini. Terus juga bisa investasi dan beli voucher atau tiket nih teman-teman. Terus di sini ada fitur aktivitas. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ngeliat mutasinya teman-teman dari mana aja itu bisa kelihatan di fitur aktivitas ini. Sepertinya loadingnya masih lama ya teman-teman. Coba kita tunggu dulu ya. Lama sekali teman-teman. Sepertinya kita menggunakan menggunakan kuota saja ya. Saya akan menyambungkan dengan hotspot saya. Nah, coba kita lihat ya di fitur aktivitas ini kira-kira ada apa aja ya teman-teman. Nih, waduh sepertinya jaringannya ini lat banget ya teman-teman. Nah, pokoknya di fitur aktivitas ini tuh teman-teman bisa ngelihat mutasi-mutasinya teman-teman, aktivitasnya teman-teman ketika bertransaksi. Nah, nih ada terima uang ya teman-teman. Tuh ada banyak ya sepertinya. Nah, di sini ada terima uang. Terus kalau misalkan aplikasi dana teman-teman dihubungin ke biasanya aku tuh ke aplikasi Alfamart, Alfagift aku. Jadi kalau misalkan aku beli Alfagift, tinggal pencet klik, langsung nanti saldo yang ada di dananya itu berkurang. Seperti itu teman-teman. Nah, ini langsung aja kita ke beranda ya. Sini ada fitur isi saldo, terus juga nah ini yang tadi teman-teman bisa ngisi melalui bank, uang tunai, atau bahkan kartu debit. Terus di sini ada minta. Jadi teman-teman bisa minta dana loh ke teman-teman kalian. Jadi tinggal kirimin notifikasi ke teman kalian, nanti langsung muncul gitu. Kayak nih, aku misalkan minta ke teman aku, nanti bakal akses kontak kok teman-teman. Nanti bakal muncul notifikasinya di teman kalian. Nah, ini ada kirim dana juga. Jadi kalau sesama aplikasi dana itu bisa kirim dana secara gratis ya teman-teman. Dan kalau misalkan ngirim dana ke bank itu tuh ada fitur gratis bulanannya juga cuma terbatas. Jadi ya terbatas dan kalau misalkan sudah melewati batasnya itu bakal terkena biaya admin nih. Teman-teman bisa kirim ke grup, kirim ke teman, kirim ke bank, kirim ke e-wallet lain kayak misalkan e-wallet kan ada banyak ya, ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay dan masih banyak lagi. Jadi dari Dana ke OVO itu tuh bisa banget teman-teman. Terus kirim kode tunai, tarik tunai, terus juga Dana kaget. Nah, ini tuh yang paling seru banget teman-teman yang berbeda dari aplikasi lain itu ada namanya Daget atau Dana Kaget. Jadi kalau misalkan lagi lebaran nih bagi-bagi THR tapi dirahasiakan gitu nominal, teman-teman bisa ngegunain fitur Daget Dana Kaget. Jadi kayak nanti teman-teman buka dulu terus pas dipencet itu langsung keluar keluar dananya seperti itu teman-teman. Jadi ini seru banget ya fiturnya. Jadi kayak ada amplopnya gitu pasti pencet baru nanti keluar nominalnya. Terus ada kirim ke chat, ada scan kode QR juga. Ada banyak banget ya teman-teman. Terus ada dana games juga loh teman-teman. Kayak masa sih di aplikasi Vintage ada games seru banget kan teman-teman. Nah di sini ada dana games juga. Terus ada Google Play Zone, terus ada pulsa dan data. Dan masih banyak lagi nih layanannya emang bener-bener banyak banget ya teman-teman. Bener-bener lengkap banget nih. Tuh ya.
Lengkap sekali, ada top up layanan digital, transfer tagihan pembayaran, keuangan, voucher games, mini games, gaya hidup goals, donasi layanan pemerintah juga bahkan ada ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ditilang terus ada e-tilang bisa langsung aja bayar di Dana. Nah, di sini juga nggak lupa ya ada fitur kris. Ada fitur kris. Ya, wah sepertinya error. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi aplikasi Dana ini tuh benar-benar aplikasi fintech berbasis e-wallet yang benar-benar bermanfaat banget dan juga benar-benar fiturnya lengkap banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan belum punya bank digital, teman-teman bisa download aja aplikasi Dana karena ini tuh udah kayak bank digital, udah bisa investasi, beli tiket, bayar-bayar segala rupa menggunakan aplikasi Dana. Hanya satu aplikasi saja tapi bisa mengakses berbagai fitur untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja review aplikasi Dana yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nabila Laili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.